Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara daring pada mata kuliah studi fikih. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang studi materi pokok bahasan mata pelajaran fikih MTS kelas 11 semester 2 kurikulum 2013. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Ari Jelunor Kowim dengan NIM 2011-933 dan Alfia Fandi dengan NIM 2011-909. Selanjutnya pada peta konsep yaitu pokok bahasan kami. Yang pertama ada pernikahan dalam Islam, yang kedua perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah, dan yang ketiga adalah waris dan dalam Islam. Selanjutnya untuk semester 2 ini membahas tentang pernikahan pada bab 4, di mana pokok pembahasan 1 yaitu adalah pengertian dan hukum nikah. Pengertian nikah. Nikah berasal dari kata nikah, nikahun atau pernikahan, sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz inkah atau taswid atau terjemahnya. Hukum nikah. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam syariat Islam. Beralih ke poin kedua, persiapan pelaksanaan pernikahan, di mana dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa hal yang harus dipenuhi, di mana yang pertama adalah meminang atau khitbah. Yang pertama yaitu cara mengajukan pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada janda masih berada dalam masa iddah atau talak, atau ditinggalkan mati suami, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang, perempuan yang tidak dalam masa iddah, perempuan yang belum dipinang orang lain. Selanjutnya ada melihat calon istri atau suami. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan memilih seorang perempuan yang akan dipinang, yaitu jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah kedua dan kedua telapak tangannya, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat 2 telapak tangan, muka, dan telapak tangan. Selanjutnya, mahram atau perempuan yang haram dinikahi.
Selanjutnya poin 1, sebab haram dinikah untuk selamanya, yaitu wanita yang haram dinikahi karena nasabnya. Yang kedua, wanita haram dinikahi karena pertalian nikah. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena susuan. Yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena sebab li'an. Yang kedua, ada sebab haram dinikahi sementara, yaitu ada pertalian nikah, talak bain kubro, ada memadu dua orang perempuan bersaudara, berpoligami lebih dari 4, dan perbedaan agama. Selanjutnya pada poin 4 ada prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Pengertian kafa'ah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Ada beberapa pendapat tentang hal yang diperhitungkan dalam kafa'ah, yaitu 1. Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan nasab, keturunan, kemerdekaan, ketaatan agama, pangkat, pekerjaan, profesi, dan kekayaan. Yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Selanjutnya ada syarat hukum nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Syarat dan rukun nikah adalah sebagai contoh yaitu untuk calon suami syaratnya 1. Beragama Islam, 2. Benar-benar seorang laki-laki, 3. Menikah bukan karena dasar paksaan, 4. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi, 5. Tidak sedang berihram haji atau umroh. Untuk calon istri, 1. Beragama Islam, 2. Benar-benar seorang perempuan, 3. Mendapatkan izin menikah dari walinya, 4. Bukan sebagai istri orang lain, dan ada beberapa lain. Untuk syarat wali, 1. Laki-laki, 2. Beragama Islam, 3. Balik, 4. Berakal, 5. Merdeka, 6. Adil, 7. Tidak sedang ikhram atau umroh. Untuk syarat menjadi saksi yaitu 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, berakal, adil, dan lain-lain. Untuk ijab qabul, syaratnya yaitu menggunakan kata bermakna yaitu menikah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad dengan nikah, pengantin laki-laki, dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselangi perkataan atau perbuatan lain. Selanjutnya yaitu wali dan saksi. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Wali nikah, seluruh mazhab sepakat bahwa dalam pernikahan wali perempuan yang melakukan akad dengan nikah dengan pengantin laki-laki menjadi pilihan wanita tersebut. Kedudukan wali yaitu berdasarkan sabda Nabi yang artinya janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Syarat wali, 1. Merdeka,
2 berakal, 3 balik, 4 Islam. Macam-macam tingkatan wali. Berikut urutan wali nasab yang paling kuat memiliki hak perwakilan hingga paling rendah. 1 ayah, 2 kakek dari pihak bapak terus ke atas, 3 saudara laki-laki kandung, 4 saudara laki-laki sebapak, 5 anak laki-laki saudara laki-laki kandung, 6 anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, 7 paman saudara bapak sekandung, 8 paman saudara bapak sebapak, 9 anak laki-laki dari paman sekandung, 10 anak laki-laki dari paman sebapak, 11 hakim. Untuk saksi nikah, kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Jumlah saksi dalam pernikahan disyaratkan 2 orang laki-laki. Syarat saksi laki-laki beragama Islam, balik, mendengar dan memahami perkataan 2 orang yang melakukan akad, bisa berbicara, bisa melihat, berakal, dan adil. Selanjutnya yaitu ijab kabul. Adapun syarat ijab kabul adalah sebagai berikut. Orang yang berakal, ijab kabul diucapkan dalam satu majelis, tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa kedudukan melakukan akad. Selanjutnya yaitu mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Ukuran mahar yaitu sebagai simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Macam-macam mahar. Mahar masuma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah. Yang kedua, mahar mitsil, yaitu jenis atau kadar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad dengan melihat status sosial, umur, kecantikan gadis atau janda. Cara membayar mahar yaitu wajib dibayar seluruhnya. Yang kedua, wajib dibayar separuh. Pada poin selanjutnya yaitu ada macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama, nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh orang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu bersenang-senang untuk sementara waktu. Yang kedua, nikah sigar atau kawin tukar, yaitu seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Yang ketiga yaitu nikah tahlil, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 kepadanya. Yang keempat, ada nikah beda agama. Pada poin selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban yang pertama,
Kewajiban bersama suami istri yaitu mewujudkan pergaulan serasi, rukun, damai, dan saling pengertian. 2. Menyayangi semua anak tanpa diskriminasi. 3. Memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak. Poin selanjutnya, berkewajiban bergaul dengan istri secara baik, yaitu berlandaskan surat An-Nisa ayat 19. Kewajiban istri yaitu mentaati suami, menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak. Selanjutnya, talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Syarat talak yaitu ada ikatan pernikahan, balik, berakal, tidak dipaksa. Untuk istri yang ditalak yaitu mempunyai ikatan dan masih dalam masa iddah talak raj'i. Macam-macam talak yaitu ditinjau dari proses menjatuhkannya. Ada talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, dan talak dengan isyarat. Ditinjau dari segi jumlah, yaitu ada talak 1, talak 2, talak 3. Khulu. Khulu adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suami. Rukun khulu yaitu suami yang balik berakal dengan kemauannya. 3 ucapan menunjukkan khulu. Ada bayaran yaitu yang boleh dijadikan mahar. Selanjutnya yaitu fasak, yaitu rusak atau putus. Sebabnya tidak terpenuhi syarat akad nikah, semisal seorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuan. Yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan, menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Selanjutnya yaitu iddah. Macam-macam iddah. 1. Iddah istri yang dicerai dan masih haid. 2. Iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid. 3. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya. 4. Iddah istri yang dalam keadaan hamil. 5. Iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Tujuan iddah: 1. Menghalangi keraguan tentang kosongnya rahim. 2. Memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya. 3. Menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang bergabung. Selanjutnya yaitu ada hananah, yaitu memelihara anak, mendidik anak dengan baik. 1. Syaratnya berakal. 2. Beragama. 3. Merdeka. 4. Balik. 5. Mampu mendidik. 6. Amanah. Tahap-tahap hadanah yaitu jika anak masih kecil dan dalam pengakuan ibunya. 2. Anak yang dapat bekerja. Selanjutnya yaitu rujuk. Hukum rujuk adalah boleh, kemudian berkembang sesudah dengan keadaan mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut rangkuman rujuk. Haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian dan kemudaratan di pihak istri. 2. Makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. 3. Sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai bab perceraian. Pengertian perceraian menurut kompilasi hukum Islam, perceraian adalah proses pengucapan atau ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Bentuk-bentuk perceraian ada 5, yaitu perkara fasih, perkara taklik talak, perkara sikok, perkara li'an. Yang kelima adalah perkara khuluk. Perkara fasih adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim gugatan istri dengan alasan terhambatnya tujuan perkawinan. B. Perkara taklik talak adalah perceraian berupa talak lazim yang juga disebut sebagai talak yang digantung. C. Perkara sikok adalah perceraian karena percecokan yang terus menerus. D. Perkara li'an. Li'an adalah perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan tanpa bukti atau saksi yang cukup dan istri menolak tuduhan tersebut. Perkara khuluk adalah perceraian didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkan penggugat atau istri berkewajiban membayar iwat dan talaknya tergolong talak bain. 3. Penyebab perceraian. A. Kematian. B. Perceraian. Yang ketiga adalah atas putusan pengadilan. Pembahasan yang selanjutnya ialah perceraian dengan sebab talak. Ikrar suami yang dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi satu sebab putusnya perkawinan talak roj'i. Talak dibagi menjadi 3, talak bain sugro, talak bain kubro. Talak roj'i ialah talak yang pertama dan bisa masih rujuk kembali. Talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh rujuk akan tetapi boleh akad nikah yang baru. Yang ketiga adalah talak bain kubro, adalah talak yang tidak boleh rujuk kembali dan boleh menikah apabila sudah dinikahi oleh orang dan setelah ba'da duhul dan setelah masa iddah. Selanjutnya ialah perceraian dengan li'an. Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Yang keenam ialah tata cara perceraian. Suami yang ingin menjatuhkan talak mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke pengadilan agama disertai alasan perceraian. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari permohonan selambat-lambatnya 30 hari untuk memanggil suami istri untuk dinasihati. Apabila tidak bisa dinasihati, pengadilan agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah memiliki kuasa hukum. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi yang terakhir, yaitu tentang hukum waris dalam Islam. Pengertian dari segi bahasa, kata waris yaitu merupakan bentuk jamak dari kata yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilah yaitu ilmu tentang pembagian harta
peninggalan setelah seorang meninggal dunia. Waris yaitu orang yang mendapatkan harta waris. Mewaris yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli waris. Hal-hal yang dilakukan sebelum harta waris dibagikan. Ada beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta dibagikan. 1. Zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya. 2. Belanja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upaya menggali kubur, dan lain-lain. 3. Hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutang harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan. 4. Wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Hukum mempelajari ilmu waris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu waris adalah fardu kifayah. Artinya jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Tujuan ilmu waris yaitu memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab. 2. Menyodorkan solusi terbaik terhadap permasalahan seputar pembagian harta waris. 3. Menyelamatkan harta benda si mayat. Selanjutnya, sumber hukum waris. Sumber hukum waris yaitu dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kedudukan ilmu waris. Ilmu waris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam dunia Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat Islam terkait pembagian harta waris. Selanjutnya, sebab-sebab seorang mendapatkan ilmu waris. 1. Hubungan nasab atau keluarga. 2. Sebab pernikahan sah. 3. Sebab jalan merdeka bukan budak. 4. Kesamaan agama. Hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan waris. 1. Pembunuhan. 2. Budak. 3. Orang murtad. 4. Perbedaan agama. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya yaitu anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri. Permasalahan ahli waris yaitu ditinjau dari sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Ahli waris sababiyah, yaitu yang berhak menerima bagian harta waris karena berhubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. 2. Ahli waris nasabiyah, yaitu ada suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu asbabah. Menurut bahasa yaitu bentuk jamak dari asbi yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Menurut syara, asbabah yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta yang telah dibagikan
kepada ahli waris. Kategorinya yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah laki-laki, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hijab. Hijab atau penghapusan hak waris, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta waris karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian hubungannya dengan orang yang meninggal. Ahli waris yang terhalang yaitu kakek dari ayah terhijab, terhalang oleh ayah. Yang kedua, nenek atau ibu dari ibu terhijab atau terhalang oleh ibu. Yang selanjutnya yaitu terhalang oleh ayah dan juga ibu, dan lain sebagainya. Tata cara pelaksanaan pembagian waris. Adapun langkah-langkah pembagiannya yaitu, namun sebelum langkah-langkah terpenuhi yaitu harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, yaitu biaya perawatan jenazah, pelunasan utang piutang, pelaksanaan wasiat. Yang kedua, menetapkan ahli waris yang mendapat bagian. Di antaranya yaitu ahli waris yang meninggal, yang kedua ahli waris yang terhalang karena sebab tertentu, yang ketiga ahli waris yang terhalang oleh wali, yang keempat ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Baiklah, cukup itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan dalam forum grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.